Jadi kalau konten ngobrol tuh kayak gimana sih pembukaannya? Lu baru sekarang? Baru sekarang gue gak pernah ngobrol gitu gimana? Dia juga nggak ada podcast. Nggak ada. Ngobrol horor paling gua. Apa yang lu obrolin kalau di horor itu? Ya karena kalau horor itu gua termasuk orang yang tidak pernah melihat ya. Dan gue senang aja horor itu menjadi komoditas kan di Indonesia. Ini BTW bukannya Pencet gimana? aja kali. Ya Allah, bego banget gua. Kita ngomongin apa sih? Hah? Ini kita berdua doang. Iya, Bang Jo nggak masuk deh. Berdua bertiga sih. Bang duduk Bang. Duduk. Jadi Kita gua bertiga aja berarti nih. Dia kayaknya syuting nih. Iya lagi ganti baju gitu. Mau ngecek. Ngeri nih obrolan sini. jadi ada Jovialda Lopez, Aduh. ada Firsa Besari, ada Ferry Irwandi. Ini yang sangat-sangat tidak terkait satu dan yang lain. Benar. Apa kita Kurumnya ini banget ya. Iya, susah. Ini kayaknya podcaster aneh. Kalau ini podcast ya, ini podcaster aneh. Yang Gua- pernah ada. Gue bingung. Kenapa lu dengerin Firsa Besari gitu? Apa kaitan seorang Jovialda Lopez bisa kenal sama Firsa Besari itu? Nah, itu Ada gua juga sejarahnya bingung. enggak? Gue selalu tertarik dengan orang yang kata-katanya bagus, yang merangkai kata-kata dengan baik. Oke. Jadi berat nih. Gitu. Karena gue di dunia nyata biasa aja ngobrolnya. Maksudnya biasa. Oh, tapi berarti di dunia nyata bener-bener biasa lu ngomong. Gue kira Quintis kayak gitu terus. Enggak. Jarumnya? Nggak tahu. Jarum di WC Enggak kan? sih? Lu nggak di-cut nih? Enggak usah. Hati-hati berarti Nggak ada kata-kata. parah banget. Gue udah belajar semakin. Gue udah banyak blundernya nih. Nggak apa-apa, makanya gue ajak lu. Lu terakhir kali blunder apaan? Enggak udah lama sih gua. Jangan lagi dah. Itu gue biasa. Tuh, kita cari Jerom. Twitter tuh sekarang lebih ke ini sih. Kalau bagi gue lebih ke Lagi make up. apa namanya? Enggak yang kayak dulu gitu loh. Gue pengen ngerti sesuatu. Dulu kan ada keinginan. Gak tau kenapa ya budaya semacam apa ini, dimana kita menulis sesuatu terus banyak yang retweet itu seneng gitu. Oke. Tapi lama-lama keinginan kayak gitu malah menjadi rasa takut ya. Karena kita hidup di dunia zaman sekarang di mana media massa nih bisa mengutip cuitan lu dan dijadikan berita. Benar gak? Lu ya. Dan itu jadi hal yang menurut gue ya, bagi gue sendiri bukan hal yang gue bukan orang yang senang ketika asik cuitan gue masuk berita nih gitu. Lebih ke arah takut gitu. Ya. Aduh, gue nggak pernah bercita-cita untuk diviralin gitu loh. Oh, Gue cuma seneng nulis, dan Twitter tuh sebenarnya media menulis kan. Iya. Intinya Microblogging lah. Microblogging. Tapi Benar. ketika menulis itu sudah tidak lagi Menyenangkan. kita bersuara aja menjadi takut, koridor kita makin sempit nih, karena ketika kita bersuara ada orang-orang yang mewakili ketersinggungan orang lain kan. Iya. Dan itu jadi hal yang wah, ngapain lagi nulis kalau tulisan kita aja udah nggak memerdekakan pemikiran kita gitu. Itulah makanya seorang Firsa Besari pun adaptif dengan situasi yang memang sudah berubah ya daripada dulu. Iya. Lu sendiri Bang, kenapa lu nggak terlalu aktif di Twitter? Padahal lu orang yang bersuara banget di semua platform yang lu punya. Apa yang membuat lu nggak mengconsider Twitter sebagai media lu? Gue tuh baru sadar satu hal. Nah, Lu kalau kameranya nyala, lu sengaja acak-acak rambut lu. Biasanya rambut lu tuh lebih rapi. kenapa sih? Terus Iya nggak dia sengaja dekil banget ya. Lu Apakah ini gitu, semua image untuk YouTube? Ini yang gue bingung. kayak dia selengean banget ya. Iya. Dekil. Oh, Kagak wakilnya ada. dengan gini dulu. Teks. Kagak ada. Ya, orang aslinya tuh lebih rapi gitu guys. Artinya nggak kayak gitu aja. Ini pura-pura acak-acakan aja. Pura-pura label ya. Dinamakan alter ego atau apa? Iya. Sebutnya apa tuh kalau Orang kan ketika di kamera, mereka akan terlihat lebih baik daripada aslinya. Gue tuh mau matahin itu gitu. Jadi ketika orang ketemu aslinya kok ganteng. Nah itu. Semua ada yang bilang gitu. Ada yang bilang gitu. Banyak. Gue menyuarakan diri gue di semua platform, cuma entah kenapa paling laku di YouTube. Udah. Oh, Gue nggak pernah dapat puluhan ribu retweet atau likes kayak Bang Firsa gitu kan. Atau di Instagram gue nggak pernah dapat ratusan ribu likes untuk sebuah opini. Tapi di YouTube entah kenapa puluhan juta kalau gue selalu kontennya ke arah sana. Jadi emang kayak hoki gue tuh di YouTube. Tapi lu nggak pernah mau coba? Gue mau explore Twitter lebih dalam. Nah, karena gue tuh di YouTube gue nggak trying. Gue tuh menjadi diri sendiri aja. Karya-karya itu adalah sebuah ekstensi dari diri gue. Nah, di Twitter tulisan gue juga ekstensi dari diri gue, tapi nggak laku.
Instagram juga postingan gue juga ekstensi dari diri gue tapi nggak laku gitu. YouTube gue nggak nyoba itu ekstensi dari gue dan laku. Jadi kayaknya gue tuh mau senatural mungkin aja, gue nggak mau paksakan untuk laku. Oke. Itu gue nggak mau memaksakan diri untuk laku. Makanya ya udah cocoknya di YouTube ya udah YouTube aja. Iya. Gue tetap nge-tweet dan gue tetap Instagram. Nah iya, itu permasalahannya bukan nggak nge-tweet, tapi nggak ada yang lihat di Twitter. Iya. Bener, nggak ada yang lihat di Twitter. Bener. Opini gue nggak laku di Twitter. Iya. Bener. Tapi bagus juga sih, maksud gua kalau gua lihat kenapa bukan YouTube-nya ya, tapi kenapa sebuah karya yang udah kita edit, entah itu video, entah itu buku, tapi udah kita edit dulu untuk menyuarakan sesuatu, itu menurut gua lebih rapih dan lebih enak untuk dilihat orang lain ya. Dan kesempatan kita untuk salah ucap pun jadi lebih sedikit, bener ya? Dibandingin kita kan seringkali nih kita ingin menuliskan sesuatu ketika hatinya masih panas nih ngeliat ada sebuah kasus nih. Benar. Terus kita nggak ngasih napas dulu nih, nggak ngasih jeda. Gue pengen ikutan bersuara soal ini. Benar. Tapi kita belum melihat kasus ini secara keseluruhan gitu loh. Iya. Ngerti nggak? Jadi Iya, iya. dan banyak yang kecele juga kan. Benar. Dan ini bukan berarti takutnya ada yang tersinggung yang bersuara. Gue tuh di Twitter aja bisa ngerangkai thread itu berjam-jam. Instagram juga caption gue bisa lebih dari sejam. Lebay gitu. Soalnya effortnya nggak sepanjang itu. Iya betul. Tapi kan itu karena habitual di mana lu udah terbiasa menyajikan sesuatu tuh ya udah lewat revisi dulu gitu, mungkin secara tidak sadar ya. Tapi kan kalau kita nge-tweet itu kadang once kita ngeliat satu isu kita getting emotional gitu. Ya, kan. itu iya. Itu yang nggak bisa kita kontrol bagaimanapun gitu. Dan pernah juga gue menjadi orang yang nyesel juga setelah ngeluarin statement itu gitu. Iya. Bukan masalah benar atau salah, tapi gue ngerasa kayak gue terburu-buru deh ngomongin itu. Tapi nah di situasi kayak gitu lu kayak gimana? Nggak akan delete lu. Kenapa? Adakah ego di sana gitu? Gue pernah gini nih, paling simple waktu itu gue sempat viral karena hal yang menurut gue bukan penting untuk viral ya, konyol. Gue namain anak gue Kinasih menyusuri bumi. Wow. Itu pilihan gue dan istri gue sejak lama dan nggak butuh persetujuan orang-orang kan. Dan waktu itu gue ngasih nama anak ya Kinasih menyusuri bumi, terus gue berusaha ya say hello aja gitu, ini anak gue, tapi gue tutupin mukanya sampai sekarang. Dan toto viral nama itu, viral dan jadi bola liar di mana orang-orang ada yang wah lu sebelum lu juga dulu Iwan Fals sudah bikin galang rambu, terus udah ada idea yang punya anaknya siapa namanya itu Skala ini. Terus kata gue, oh kok orang-orang jadi membanding-bandingkan kok jadi kompetisi gitu. loh? Kok jadi kompetisi? Jadi kompetisi. Nah terus gue sempet kelepasan, gue marah gitu karena gue baru tahu rasanya marah ketika gue punya anak dan anak gue baru lahir aja digituin. Nah itu menyakitkan. Benar. Bagi gue itu bukan jokes ya, Iya. menurut gue ya kan ada batasan nih. Bagi gue itu bukan jokes gitu. Terus gue kelepasan bilang kayak nama lu pada bagus ya ngentot begitu. Oh. Rame terus biasalah ada kawan public figure, dia bilang gini nggak nyesel ngomong kayak gitu, kata-katanya dia bagus. Lu udah kalah ketika dari film apa sih itu? Lu udah kalah ketika lu marah katanya. Nah, gue setuju. Terus kata dia nggak bakal dihapus. Mungkin dia memikirkan gue untuk menghapus itu karena kita ada satu kerjaan bareng dan mungkin akan mempengaruhi ya. Terus gue bilang gue nggak akan pernah ngapus apa yang udah gue tulis. Dan sampai sekarang semua keblunderan gue lu bisa cari, nggak ada yang gue hapus. Pertama, untuk apa dihapus? Karena orang-orang udah capture. Kalau lu ngerasa nggak salah, ya udah diemin tweet itu. Kalau lu ngerasa salah juga ya udah diemin, itu jadi bahan pelajaran lo gitu. Menurut gue ya. Iya. Jadi itu kalau lu menghapus sesuatu, itu lu kayak menyangkal bahwa lu pernah ngelakuin kesalahan itu menurut gue gitu. Jadi gue sampai hari ini tidak pernah ada tweet gue yang dihapus. Gue blunder, gue diemin aja. Memang sosial media kan platform yang nggak bisa lu kontrol kan. Lu bisa kontrol apa yang lu lakuin, tapi respon orang kita nggak bisa. Makanya kalau dalam Al-Quran dikatakan bersabarlah karena Tuhan gitu. Kalau lu nggak punya lagi alasan bersabar, ya sabar aja karena lu punya Tuhan. Karena ngalamin beberapa gitu, misalnya head comment atau pandangan skeptis orang atau orang. Apalagi lu ya kemarin banyak mengangkat isu-isu yang spektrumnya tuh pasti akan menjadi dinamikanya lebar banget ya. Nah, pasti. Yang gua kaget adalah gua tuh selalu prepare untuk itu ketika ngangkat konten, dan gua ngerasa oke, harus gua buat. Misalnya kayak gua bikin kan konten yang emang mungkin konten kreator lain agak mikir-mikir soal merekomendasiin orang soal vaksin, gua ajar gitu, lu vaksin lu gitu. Gua kira gua bakal dapat hal-hal kayak gitu di YouTube gua, ternyata enggak. Ya adalah 1-2 tapi ya yang nggak matters banget, minor. Nah di situ justru gua ngerasa
ada yang salah nih sama YouTube gua. Kenapa segmennya terlalu bagus ya? Maksud gua, kenapa tidak timbul yang gua incar segmen masyarakat pemikiran? Iya. Malah mendapatkan yang sepemikiran. Iya, kenapa Lu nggak bisa nyebrang nih. gua Lu tuh nggak berusaha, nyebrang. iya, Lu berusaha nggak bikin nyebrang. konten itu tuh biar masuk ke masyarakat yang selama ini nggak dapat akses itu gitu. Jadi ya udah gue create, gue sengaja bikin beat supaya mereka seenggaknya 10.000 orang misalnya ngehina gue, 1 orang berpikir seneng gue. Dan di situ benar pertama kali gue nangis bikin YouTube karena konten vaksin itu. Jadi ada yang komen sebelumnya gue anti banget sama vaksin, tapi dengar penjelasan lu bang, gue udah daftar vaksin sekarang. Dampak ya berarti ya. Benar kata siapa, Jason Ranti. Yang penting bukan followers tapi dampak lo. Iya. Benar sekali. Kayak lu jangan mimpi lah merubah Indonesia, merubah dunia ya. Merubah 1 orang aja tuh artinya bisa segede itu ya. Gue ngerasain kayak, wah ini nih yang bikin gue masih bertahan di sini. Kenapa lu nggak bertahan? Nah, Aduh, bijinya di situ ya. Gue tuh nggak nyadar solo. bagus ya, halus loh. Halus Emang banget loh. Itu kenapa gue bertahan, kenapa lu nggak bertahan? Iya. Lu kan kritis nih. Nah. Why you kalah dari game yang lu buat? Waduh. Emang karena kalah mundur. Iya nggak tahu kan. Ya orang yang mundur berarti kan orang yang menyerah kan. Tapi mungkin karena udah cukup atau 10 tahun, udah ngerasa kan? menang 10 tahun, 10 justru. tahun, kan? Atau udah ngerasa menang, udah cukup. kan ada orang-orang yang udah merasa cukup atas diri. Iya. Nah, beliau lah yang bisa ngejawab. Nah, Oh, kompleks ini. Mas. ini sangat amat kompleks. Gimana? Udah nggak searah menurut gue. Kembali sih, YouTube sama kreatornya udah nggak searah lagi menurut gue. oke. Menurut gue, gini, dulu tuh YouTube broadcast yourself, dulu. Suatu saat gue lupa kapan dia hapus. Karena dia sadar ini bukan tentang platform yang naikin orang, tapi ini lebih ke bisnisnya sekarang. Oh iya, AdSense itu ya. Benar. Iklan yang masuk kan. Dan sekarang Sebagai dia udah platform jadi ya. media arus utama kan YouTube. Maksudnya Iya. bukan lagi choice atau option orang untuk nyari hiburan gitu. Udah kayak TV baru. Iya, TV baru. Benar, kayak ini gitu the new TV. Jadi ya ujungnya mereka memajukan kepentingan mereka, sedangkan suara-suara otentik tuh agak tergerus. Oh iya, udah nggak direkomend lagi kan. Suara-suara kalau otentik tuh ngomong. agak tergerus. Jadi ya udah gitu, daripada gue memaksakan suara otentik di tempat yang nggak mau nunjukin itu, gue mendingan berhenti dan coba cari tempat baru gitu, atau coba berkembang dari itu. Tapi kan tahu yang mau keluar Andovi kan guys, biar warga sipil juga tahu. Jadi yang mau keluar tuh Andovi. Tapi lu sendiri sebenarnya masih ada pekerjaan yang belum selesai menurut lu sebenarnya. Maksudnya dari diri lu. Dari diri lu. Banyak. Nggak apa-apa bang, ngomong Banyak. masuk gua Banyak, itu banyak. pun nggak masalah. Gue kan- tuh belum berhenti membuat karya itu ya, gue belum berhenti. Dan jujur ya, 8 video terakhir itu ibaratnya gue bujuk Andovi untuk tetap di YouTube. Jadi gue bujuk Andovi, kayak Andovi kan udah ada nggak mau kan. Terus gue tunjukin, Andovi lihat nih, kita tuh bisa bikin karya-karya kayak gini loh, let's stay gitu. Tapi Andovi tetap nggak mau. Jadi ya udah, gue udah ngeluarin kalau main poker gue udah all in gitu, gue udah all in nih Andovi nih, tak Andovi nolak, enggak. Tapi kan lu abang, seharusnya kekuatan lu lebih besar. Kenapa lu dengerin adik lu? Kenapa lu nggak Dia yang jatuhin? buat, kan dia yang buat, gue yang gabung. Pertanyaan kok nggak bermutu. Turun ya? Turun, udah bagus, eksklamasinya udah bagus. Kita melakukan pendekatan sesuai kok tuh kearifan lokal kan. Kita Oh, balik iya, lagi ke abang mindset itu benar. abang itu harus benar. Damn. Dan lu kenapa malah lu punya api tapi lu menghargai banget apa yang diputuskan oleh Karena menurut gue hal yang sangat jarang ada sekarang adalah integritas. Jadi gue gini, integritas itu bukan hal yang lo omongin, adalah hal yang lo tunjukin. Jadi ya gue berusaha menunjukkan ini lewat sifat gue, tapi di internet gue malah dihujat terus dengan sifat ini. Tapi gue berharap suatu hari mereka paham ini adalah integritas, bukan menyerah dengan keadaan, bukan apa, ini adalah integritas. Kalau udah nggak cocok keluar. Beberapa orang tuh kalau nggak cocok paksain. Kalau nggak cocok paksain. Itulah kenapa ujungnya semua hubungan jadi toksik, pertemanan jadi nggak sehat. Iya. Lu udah nggak cocok, lu paksain jadi teman. Lu nggak cocok dalam hubungan, lu paksain hubungannya. Nah kita udah nggak cocok, ya udah. Dan ini sangat disayangkan karena emang siapa sih yang nggak mau punya platform setiap kali ngeluarin video yang nonton jutaan orang.
tinggi banget loh di 8 Ya, apalagi yang 8 terakhir itu. Ya itu gue ngeliat AdSense gede banget loh. Oh iya. Bisa hidup ya meskipun berhenti. Iya. Gue juga kalau AdSense gede itu berhenti. Untung gue udah masuk kripto dari 2017. Untung gue udah masuk kripto. Baik tabungan ke depan. Oh, naik banget kan sekarang ya. Lagi Lu main naik. bang? Tapi lagi turun. Oh iya, Dua hari terakhir lagi fase 4 tahun fase apa tuh? Tiba-tiba nanti Apa paus-pausnya pada ini. The Whales. Benar. The Whales, Benar, ya. benar. Soalnya gue melajarin dulu kalau mau main. sama white papernya lu baca ya dari si Satoshi. Tapi jujur gue tuh jadi senang ngeliat ada lo di YouTube itu, gue sangat senang karena ada suara otentik, gitu kan? Ada suara-suara otentik. Tapi gue juga takut lu akan kemakan brand, karena itu jadi ke semua orang. Oke. Lu Tapi gue yakin entah kenapa lu nggak bakal, tapi gue takut itu akan terjadi. ini gua perjelas aja bang. Ketakutan lu akan secepatnya menjadi kenyataan. Gue sempat dengar sentilan bagus nih di Twitter juga sih. Iya, emang Ada yang bilang gini, orang bule ngomong Indonesia, lu banggain. Orang Indonesia ngomong bahasa Inggris, lu kata-katain. Iya. Ya itu kan terjadi harian ya. karena mental kita tuh mental Islander bang. Gua nginap di hotel bintang 5. Di situ kan mereka ada komplimen untuk tamu gitu. Jadi staffnya. Dan ketika bule yang lewat, hello, how are you sir? Mau kemana? Mau ini yang emang ngasih greetings yang warm gitu loh. Gue lewat. Hari pertama. Kok gue nggak dapat hal yang sama ya? Halo Pak, selamat pagi Bapak, mau kemana? Apa kabar? Nggak ada ya. Tapi setiap bule yang lewat, hello sir, good morning. Apa yang bisa kami bantu gitu-gitu. Hari kedua sama. Akhirnya gue balik waktu mau makan tuh, gue tanya sama orang itu, Mas, bule itu ditegur kayak gitu kok saya enggak ya? Saya kan tamu hotel, bayarnya sama. Oh, dia diam. Terus gue tanya lagi, emang SOP-nya gimana? Ya kita harus ngasih greetings ke tamu, tamu bule doang. Jadi kalau ke tamu Indonesia enggak. Dia diam. Oh kita minta maaf Pak, tolong jangan dilaporin ini. Oh ya nggak apa-apa. Gue nggak nyalahin dianya, tapi emang mindset kayak gitu tuh udah